Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah hari ini kita bergantung kepada Tuhan, andalkan Dia, dan kita terus mengikuti jalan-jalannya sesuai dengan firman-Nya. Dan kita sedang belajar bagaimana kita perlu terus menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Dan kita belajar bahwa di dalam pelajaran-pelajaran atau penemanan lewat pemuritan, kita diharapkan bisa masuk di dalam tahap yang pertama, yaitu di mana setiap kita boleh mengalami yang namanya kesembuhan, pemulihan hati kita, trauma-trauma dari masa lalu, ajaran-ajaran yang membekas, yang salah. Dan pemuritan adalah sebuah proses di mana kita menggantikan kebenaran-kebenaran diri sendiri yang kita gunakan menjadi pola, menjadi paham, menjadi paradigma, kita ganti dengan polanya Allah, pola kerajaannya. Dan ini penting sekali untuk kita dalam perjalanan kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Karena orang yang bodoh, dia selalu berjalan menurut pikirannya sendiri. Yesus mengatakan bahwa kita ini tersesat seperti domba, dan domba sesat karena mengikuti jalannya sendiri. Karena itu janganlah anggap dirimu pintar dan bijak, percayalah kepada Tuhan, andalkanlah Dia, jangan anggap diri kita hebat. Jadi pemuritan adalah sebuah proses, seperti ayat hafalan kita di Filipi 2 ayat 8, bahwa ada proses pengosongan diri. Kita belajar dari Yesus, Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai manusia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yang kedua, di mana kita perlu mengalami perubahan paradigma. Kita perlu mengalami yang namanya proses peremukan. Seperti khotbah minggu kemarin, sudah 2 minggu ini, bahwa ketika kita menguduskan diri, itu sama dengan sebuah proses di mana kita mengalami proses kematian daging. Proses di mana ego kita, daging kita, cara-cara kita, hidup yang lama kita, pandangan kita itu betul-betul berubah. Bagaimana kita memperlakukan istri, memandang pasangan kita, bagaimana kita memandang uang, memandang hidup ini penting kita berubah sehingga kita bisa sampai pada tingkat pemahaman tentang kekekalan. Karena itu kita coba lanjut bahwa salah satu hal yang ingin kita capai sama-sama adalah bagaimana kita berubah, tidak lagi hidup secara manusiawi, tetapi kita hidup secara ilahi. Ini yang kita sudah bahas kemarin-kemarin tentang kita perlu menjadi manusia rohani, manusianya Allah. Karena mengalami yang namanya proses kematian atau peremukan daging. Di dalam kita belajar kemarin bahwa kita ini manusia ini kan terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Yang sebenarnya kita adalah roh, makhluk roh, manusia roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Ketika kita lahir baru, roh kita didiami kembali oleh Roh Kudus. Dulu kita sebelum kenal Tuhan, kita hidup tapi mati. Tapi karena kasih Allah, Efesus 2 berkata, kita ini dulu semua mengikuti jalan-jalan dunia, jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah, mengikuti kerajaan, kuasa angkasa dunia ini yang membuat kita hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan kaya dengan rahmat-Nya menolong kita, mengampuni dosa-dosa kita. Disitulah kita hidup, dan kita nggak cukup hanya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena ketika kita percaya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun yang bisa mempercayai Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia mengatakan, Petrus, bukan kamu yang ngomong, tapi Roh Bapakku. Di dalam Korintus dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Tapi persoalannya, kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Harusnya Roh Kudus bukan hanya ada, tapi Roh Kudus bisa mengalir lewat jiwa dan tubuh kita. Roh Kudus bisa mendominasi pikiran, kehendak, perasaan kita sampai ke tubuh kita, ngikutin apa yang dimaui, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Paulus berkata kepada gereja Galatia bahwa berilah dirimu dipimpin. Jadi kita bukan hanya Roh Kudus ada, menginspirasi kita bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi seharusnya kita sampai berhasil dipimpin, dikuasai jiwa kita, kehendak, perasaan kita, pemahaman kita, untuk kita bisa mengikuti Roh Kudus. Disitulah baru kita tidak akan lagi melakukan atau menggenapi kemauan, keinginan daging. Keinginan daging telah nyata, kata kitab Galatia. Kemarahan, percabulan, perpecahan,
iri hati, dengki, macam-macam. Dan itu tidak akan pernah membawa kita pada kerajaan surga. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melahirkan, mengeluarkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah setan itu perlu diusir, tetapi daging kita nggak bisa diusir. Daging kita harus disalib. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Karena itu kita harus belajar betapa pentingnya proses kematian atau permukaan daging hidup kita. Dalam kitab Roma, maksudnya pasal 8 ayat 6 dikatakan begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita lihat daging itu ujungnya pasti maut, kematian, kebinasaan. Tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan apa-apa. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ketika kita mengikuti Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, ujungnya pasti ada damai, ujungnya ada kehidupan. Makanya siapapun yang dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, pasti ada kehidupan. Karena itu gereja perlu keluar mengalami proses peremukan, proses kematian daging. Karena kalau daging kita jadi orang Kristen yang kedagingan, jadi orang Kristen yang tidak dewasa, kita sama dengan Kristen yang duniawi. Paulus berkata, aku nggak bisa ngomong sama kamu seperti dengan manusia yang rohani, kecuali dengan manusia yang tidak dewasa, manusia yang duniawi. Karena Paulus mendapati ada perpecahan, ada iri, ada gosip, ada macam-macam. Jadi kekristenan kita perlu bertumbuh. Karena itu kita perlu masuk di dalam proses jalan salib, jalan Tuhan yang sempit, sulit, sukar, tapi ujungnya ada kehidupan. Kita jangan lagi menjadi Kristen yang duniawi ataupun kanak-kanak. Ujung daripada daging maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Makanya ciri yang pertama ketika kita menerima Tuhan, saudara, ada damai. Kalau saudara ingin mengalami damai yang dahsyat di tengah-tengah situasi yang jelek, buruk, tidak ideal hari ini, saya percaya ketika kita mau hidup, kita ikuti keinginan roh, ada hidup, ada damai sejahtera. Pertama kali ketika saya percaya Tuhan, maka yang saya rasakan pertama ada damai. Pertanyaannya, apakah damai Tuhan masih ada di hati saudara? Atau hati saudara dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, iri, dengki, ya, kemarahan? Kita menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan damai dan sejahtera. Saudara tahu, demi mendapatkan damai, orang beli mobil, cari kepuasan, makan, minum. Padahal itu semua nggak akan pernah bisa memberikan damai. Duit tidak bisa membuat orang damai. Traveling, tempat-tempat indah nggak bisa. Itu hanya daging kita senang. Tapi kita nggak ngalamin damai yang sesungguhnya. Akan ada kekeringan dalam hidup kita. Karena itu kita akan mulai belajar hari ini, untuk hari-hari selanjutnya, bagaimana kita memahami pentingnya proses kita untuk mengalami yang namanya peremukan, kematian daging, the end of me. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua anak-anak-Mu. Kami mau belajar tentang proses menguduskan diri yang adalah sama dengan sebuah proses kematian atau peremukan daging, di mana kami berjalan dengan tuntunan roh. Kami tidak lagi berjalan dengan keinginan kami sendiri. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, turunlah kemurahan, turunlah anugerah Tuhan. Biar damai Tuhan yang melampaui akal itu menguasai hidup kami. Diberkatilah anak-anak-Mu yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, itu kesembuhan mungkin, kekurangan di dalam ekonomi, Tuhan tolong campur tangan, kesehatan. Tuhan jamah semua anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.